jalan. Waalaikumsalam. Biar ketumbar Di depan kasih jalan, ya kasih jalan. Amin, 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 amin. Dan saya ingin garis bawahi, pemilik kekuasaan di republik ini adalah rakyat. Jadi ini tidak sedang Pak Anies dan Muhaimin Iskandar, yang kalau kita lihat dalam beberapa hari ini Pak Anies dan Caimin berkunjung di berbagai tempat. Kemarin di Makassar, Pak Anies disambut jutaan orang di sana dengan acara Jalan Gembira. Jadi jutaan orang menyambut Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Itu artinya bahwa massa di sana cukup besar teman untuk mendukung Pak Anies dengan program perubahan dan perbaikan. Dan kali ini teman-teman, beritanya Pak Anies juga berkunjung di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan. Ternyata juga disambut ribuan warga, ribuan pendukung Pak Anies Baswedan. Jadi kalau misalnya Pak Anies Baswedan mendapat simpati warga Jawa Timur, tidak menutup kemungkinan Pak Anies akan menang di Jawa Timur. Pengasuh Pondok Pesantren Sidogiri ajak para alumni dukung Gus Muhaimin di Pilpres di 2024-nya. Kiai di Jawa Timur satu persatu sudah memberikan begitu kan ya dorongan untuk mendukung Anies Baswedan ya dengan Caimin ini untuk menjadi ya presiden. Salah satunya ya ada Pondok Pesantren Sidogiri juga memberikan sikap ajak para alumni ya dukung Gus Muhaimin ini begitu kan. Inilah ya para kiai, para ulama sudah bersatu, masyarakat harus bersatu juga mengikuti para ulama begitu ya. Apa yang diperintah ulama ya kita harus ikuti begitu kan. Ya di Jawa Timur itu sebagai kota santri ya seperti itu begitu ya, apalagi di Madura begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Jadi artinya apa? Artinya kemenangan Anies Baswedan ya dengan Caimin bisa saja satu putaran begitu kan. Ketika di Jawa Timur lumbungnya adalah para ulama, tentu ini menjadi lumbung dari Anies Caimin begitu kan. Tapi yang namanya politik bisa saja berubah drastis begitu kan ya. Karena politik kita itu adalah 1 tambah 1 bisa saja 4, bisa saja 6 begitu kan. Karena ini dalam dunia politik kita begitu banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Pasuruan dan sebaliknya. Kita tadi mendengar hal yang disampaikan, maka juga dari dalam. Kita dikesempatan untuk mendengar aspirasi, harapan, sekaligus kami menjelaskan apa saja yang menjadi prinsip-prinsip dasar dan Insya Allah dengan begitu agenda-agenda perubahan bisa kita laksanakan dengan baik urainya. Anies selalu mengklaim yakin akan menang mutlak di Pasuruan. Jadi kami mohon lagi-lagi berkenan untuk memberikan doa. Insya Allah kalau Pasuruan kita bisa menang mutlak, insya Allah Jawa Timur menang. Didukung ulama Kiai Banyuwangi, Anies, dari sini matahari pertama terbit Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad, Bang Hashim, di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu didoakan oleh para kiai.
Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden, tegas pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisham Syafaat, di depan para ulama lainnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan, kata didukung ulama Kiai Banyuwangi. Anies, dari sini matahari pertama terbit. Anies Baswedan mengunjungi kediaman Habib Hashim Al-Haddad, Bang Hashim, di Banyuwangi, Jawa Timur. Anies bersilaturahmi sekaligus meminta doa dari para ulama. Dalam kunjungan itu Anies sudah ditunggu para ulama dan kiai. Di acara itu juga terpasang spanduk doa kiai dan ulama se-Banyuwangi untuk Anies Baswedan. Gubernur DKI Jakarta periode tahun 2017 sampai tahun 2022 itu didoakan oleh para kiai. Salah satu yang dipanjatkan yakni mendoakan Anies menang Pilpres 2024. Pak Anies seorang yang amanah, baik saat menjadi Gubernur DKI maupun saat menjadi Menteri Pendidikan. Pak Anies seorang akademisi yang pintar, seorang negarawan. Pak Anies juga orang yang ahlus sunnah wal jamaah. Beliau bukan penganut Islam radikal. Jadi sudah cocok menjadi presiden, tegas pengasuh Pondok Pesantren Darussalam, Kiai Hisham Syafaat, di depan para ulama lainnya, seperti dikutip dalam keterangan tertulis tim Anies Baswedan, Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Anies berterima kasih atas dukungan dan doa dari para ulama di Banyuwangi. Anies kemudian memberikan sambutan dan memperkenalkan diri serta amanat yang diberikan oleh Partai Koalisi Perubahan untuk Persatuan, yakni Nasdem, PKS, dan Demokrat. Anies optimistis menyambut Pilpres 2024 setelah didoakan para ulama di Banyuwangi. Dia berharap dukungan itu terus datang. Kami datang ke sini untuk satu tujuan, yaitu untuk meminta doa. Dari Banyuwangi matahari pertama terbit, insya Allah dari tempat ini pula terbit kebaruan dan perubahan, kata Anies.